memisahkan diri, yang terkenal dengan Israel dengan Yehuda. Israel itu 10,5 suku dan Yehuda itu Israel Selatan, yang sama Israel Utara yang 10,5 suku itu. Nah, murninya mereka itu satu bangsa ya, Israel. Nah, kitabnya sama, Torah. Nah, oke. Jadi kita clear ya, Israel itu tidak ada perbedaan baik dulu maupun nanti di zaman Mesias, bahwasanya mereka akan disatukan kembali menurut kitab para nabi ya. Satukan tongkat itu katanya, akan kusambung menjadi satu. Yehuda akan kembali bersama dengan Israel di akhir zaman nanti. Itu ada di kitab para nabi, kita bisa lihat. Nah, menurut semua sejarawan, which is Christian atau Christian and juga Judaism, itu agree bahwasanya Septuaginta yang pertama atau Proto Septuagint itu menghasilkan penta 5. Tokos artinya apa? Scroll ya. Jadi 5 kitab Musa, 5 scrolls gitu. Cuma 5 scroll. Ya, cuma 5 kitab Musa aja. Semua orang setuju. Makanya namanya Pentateuch. Cuma 5. Apa itu? Dan itu dikonfirmasi oleh sejarawan yang sejaman, yaitu Aristeas dan juga Josephus Flavius ya, mengatakan itu. Nah, Septuaginta yang awal tidak ada Matius, Markus, Lukas, tidak ada Joshua dan sampai Maleakhi, nggak ada ya. Nah, jadi gue bacakan. Most of the remaining book of the Septuagint were probably translated in the next 2 centuries after the completion of the Greek Pentateuch gitu. Jadi sisa-sisa dari kita buku Septuaginta yang sekarang itu diterjemahkan setelahnya, itu lama loh, 2 abad, 2 centuries setelah dikumpulkannya Pentateuch, terjemahan Torah itu yang berisi 5. Jadi pemahaman saudara-saudara yang mengatakan kalau Septuaginta itu dari Kejadian sampai Maleakhi itu adalah kerjaan orang Yahudi, itu salah. Nah, seorang bapak gereja yang terkenal bernama Jerome yang menerjemahkan di dalam terjemahan Vulgatanya ya, dia di zamannya dikatakan, di zaman Jerome dia mengenal 3 terjemahan yang dikerjakan oleh bapak-bapak gereja, yang disusun oleh bapak-bapak gereja, yaitu abad ketiga Origen, terus terjemahan Hesius dan Lysius. Nah, ketiga orang itu ya, nanti saya akan bacakan dia menerjemahkannya dari mana. Menerjemahkannya dari si yang namanya Onkelos. Ya, jadi gini, yang menariknya di sini saudara-saudara, karena saya sangat mengupas buku ini, ketika Tuhan berbicara bahasa Yunani, dikatakan bahwasanya ada 3 terjemahan yang saling berbeda. Christian Bible itu berbeda dengan Septuaginta, ya. Jadi kayak King James, NIV itu mirroring the Hebrew text, terjemahan Ibrani. Jadi King James dan NIV itu mirroring merefleksikan atau mengambil lah terjemahan dari orang Yahudi. Sementara mereka nggak pakai Septuaginta, makanya tidak semua orang Kristen itu setuju dengan Septuaginta. King James nggak setuju dia, karena dia mirroring the Hebrew Bible gitu. Nah, jadi tuduhan yang mengatakan bahwa 72 rabi-rabi itu yang mengerjakan Septuaginta itu patah di sini ya, patah karena memerlukan 2 abad loh, atau sekitar 200 tahun baru muncul Septuaginta. Ya. Waktunya habis 5 menit. Ya. Di mute dulu untuk Bung Billy. Ya. Kita masuk ke bantahan ya. Bukan pematahan, bantahan. Beda antara bantahan dengan pematahan. Bantahan 4 menit. Dimulai dari Bung Aderion, bisa dibuka mute-nya. Bung Aderion. Oh, gue di mute. Oke, sorry. Gue pikir gue tadi di mute. Oke. Ya, 4 menit ya untuk bantah yang diucapin nama Bung Billy. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, nih gue jelaskan kenapa Barat itu lebih condong menggunakan Masoret. Ini gue ngomong sejarah nih.
Gue nggak ngomongin tentang masalah maksudnya gini. Di zaman skisma di tahun 1517 itu nuansanya itu pada waktu itu adalah pertentangan antara orang Katolik Roma dengan orang Protestan. Yang lo bilang tentang King James itu kan kira-kira mungkin di abad 17. Nanti lo boleh koreksi lah itu. Mereka itu asal bukan Katolik. Begitu juga dengan Katolik, asal bukan Protestan. Nah, jadi mereka memang mengikuti kanon yang dipegang oleh orang-orang Yahudi yang notabene itu baru ada di abad 10. Nah, kalau kekristenan itu Billy itu jauh lebih tua dari kitab kamu. Kekristenan itu ada di abad pertama. Dan Septuaginta itu ditulis di abad ketiga. Jadi sangat betul berapa lama tuh? 10 abad baru muncul kitab kamu. 10 abad lebih, 13 abad lebih baru muncul kitab kamu, teks Masoretic teks kamu. Jadi begini, semangatnya, sebelumnya gini. Di zaman kenapa mereka menolak Septuaginta? Karena begini, nubuat tentang Yesus di dalam di teks Septuaginta itu sangat terang benderang. Makanya kenapa mereka menolak Septuaginta. Bahkan disebut itu setiap tanggal 8 Tebet. Lu bisa jelaskan nanti, lu konversikan itu kalau bulan sekarang tuh bulan apa ya. Tapi yang gue tahu bulan Februari. Itu dirayakan sebagai hari raya berkabung terkait tentang Septuaginta. Konyol loh. Kenapa? Itu kitab terjemahannya itu juga ditulis oleh orang Yahudi sendiri. Mereka berkabung tentang keyahudiannya sendiri. Kalau kamu bilangin kalau dituduh orang Kristen yang mengubah-ubah itu, otoritas orang Kristen apa? Bagaimana dia bisa pakai aja logikanya? Maksudnya bagaimana? Kami mengambil megilot yang ada di bait suci terus diganti-ganti gitu. Nggak seperti itu, Pak. Tentang masalah Origens itu dikenal namanya hexaplar. Itu bukan dipakai buat gereja, itu pegangan pribadinya dia. Origens ini kan seorang akademisi, bukan itu yang dipakai gereja. Dia juga bukan hanya Septuaginta. Bukan hanya Septuaginta, juga kitab Ibrani juga termasuk di hexaplar itu ada 6 salinan. Jadi dia nggak berbicara tentang Origens, itu nggak berbicara hanya tentang Septuaginta. Dia mengumpulkan salinan-salinan itu, terjemahan-terjemahan itu. Di dalamnya tuh terdapat di mana tulisan gue ya, hexaplar. Sebentar ya. Dalam bahasa Ibrani, satu, Ibrani yang disalin ke dalam bahasa Yunani, kedua, ini juga terjemahan Aquila, ketiga, Simakus dan Theodian, keempat, kelima, dan Septuaginta itu sendiri. Itu isi dari hexaplar, tulisannya dari Origens. Bukan Septuaginta dibuat baru. Kalau justru Aquila inilah yang menghancurkan Septuaginta. Kata dari apa gue lupa di Yesaya 7 ayat 14 itu diubah sama dia. Yang harus Nenias atau Nenaes tuh gue lupa. Yang harusnya gue lupa deh, nanti gue cek lagi nih, ada di buku gue, cuman gue lupa halaman berapa. Justru Aquila ini yang disebut Onkelos ini yang merubah Septuaginta. Kamu itu lempar batu sembunyi tangan. Gereja itu nggak ada haknya, nggak ada dia punya kuasa untuk ngomong ngucak-ngacak di bait Allah, Pak. Bagaimana wong kita jadi musuhin kok kekristenan? Masa kamu bilang kami ngubah-ngubah? Kita aja tuh orang Kristen itu disumpah. Namanya apa sih? Gue lupa namanya, istilah itu sumpah serapanya orang Yahudi itu tuh yang terkait sama orang Kristen. Apa ya? Aduh, gue lupa. Bagaimana terus bisa kita ngubah kitab kamu? Mute, ada Rion ke mute. Rion ke mute. Kok bisa di mute sih? Gue dari tadi gaya-gaya kok, gue nggak megangin.
Oke. Hmm. Jadi udah ini. Siapa nih? Gat coba ini gimana? Moderator. Moderator yang ngopi kayaknya. Coba ini gimana? Moderator. Moderator yang ngopi kayaknya. Ajuin naik, ntar adik Rai. Oke, naik. Benar. Ya kan? Kitab kalian masih muda, kami lebih duluan. Maka kalian akan kepentok dengan teks yang lebih tua, orang Israel yang namanya Samaritan, teks tahun 500 sebelum Masehi. Karena menurut sejarah tiga varian terjemahan ini dari yang aslinya itu pertama Samaritan teks tahun 500 sebelum Masehi, baru ada Septuaginta tahun 300 Masehi, baru yang paling termuda itu tahun 900 Masehi, Masoret. Nah, kalau yang paling tua itu dianggap yang paling benar, maka kalian akan kepentok dengan Samaritan text. Kita bisa buktikan di dalam Kejadian 1 ayat 18, di teks yang paling tua tidak ada kata, dan Tuhan melihat itu baik. Ini berhubungan dengan penciptaan di hari kedua. Nah, di dalam Septuaginta tiba-tiba nongol itu teks, dan Tuhan membuat itu, dan Tuhan memandang itu baik. Nah, di teks yang terjemahan yang ketiga, Masoret, itu tidak ada. Jadi ini ditambahin oleh mereka, oleh Septuaginta, padahal nggak ada itu. Nanti ada beberapa contoh, nanti akan saya kasih tahu. Misalnya Tuhan berhenti pada hari ketujuh, ya. Di situ di Septuaginta hari ke-6. Ntar saya bisa buktikan ini lewat buku ini. Saya akan kasih tahu. Nah, jadi kalau patokannya adalah yang tertua itu benar, maka kalian akan kepentok dengan itu. Masalah Torah ya. Nah, saya nggak tahu kamu punya sumber dari mana, sementara saya sedang membaca atau memegang sumber yang saya pegang ini, buku yang berjudul Ketika Tuhan Berbahasa Yunani. Ini dikatakan bahwa 5 kitab terjemahan yang pertama itu ke dalam Septuaginta itu cuma 5 kitab Musa, dan itu bukan kerjaan rabi-rabi. Itu kerjaan rabi-rabi, Yang 5 kitab Musa itu atau Pentatuk itu kerjaan 72 rabi-rabi. Nah, yang setelahnya jauh loh jaraknya, ya menurut sejarah ini, jaraknya 2 abad baru dikerjakan lagi. Oleh siapa? Bapak-bapak gereja, bukan oleh orang Yahudi. Makanya ketika diperiksa oleh Aquila atau Onkelos, ini nggak juga benar terjemahannya, ya. Makanya Bapak gereja yang namanya Origen itu dia mengambil atau menyusun atau menerjemahkan kembali, ya, bukan memakai Septuaginta dia, ya, tapi memakai Onkelos. Nah, itu sangat menarik sekali, di mana seperti tadi saudara kita mengatakan bahwa ada perbedaan di antara orang Kristen Katolik dengan Protestan atau dengan Ortodok Barat, ya. Belum lagi kalau kita harapkan dengan Ortodok Syria Timur, ya. Menurut Ortodok Timur Syria, Yesus nggak membacakan di dalam bait suci, membacakan kitab Septuaginta, nggak mungkin katanya. Nah, yang dibacakan pada waktu itu yang ada adalah bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Gitu. Jadi nggak mungkin Yesus itu membacakan kitab terjemahan Septuaginta. Itu menurut perspektif dari orang Ortodok Timur, ya, yang juga mempunyai alasannya. Gitu. Nah, jadi premis yang tadi dikemukakan oleh saudara kita ini patah oleh buku sejarah ini, ya.
bahwasanya di dua abad setelahnya baru disusun lagi, dan itu dikerjakan bukan oleh orang-orang Yahudi otoritas, tapi bapak-bapak gereja. Sudah dikonfirmasi oleh yang mempunyai Vulgata. Jerome mengatakan hanya 3, yaitu abad ketiga Origen dan Hesiod dan Lisbeth. Ya. Waktunya habis 4 menit. Oke, kita langsung ke sesi selanjutnya. 2 menit. Tadi kan bantahan, kita langsung ke pematahan. Silakan Bung Ade. Ya, Ade namanya. Ya, gue tanggapin ya. Ya, gue nggak mau. Dulu ini siapa? Billy, di-mute dulu Billy. Untuk menjaga stabilitas room, ya. Silakan Bung Ade, 2 menit dimulai dari sekarang untuk pematahan. Tentang perbandingan teks, misalnya kamu bilang tadi tentang Masoretic teks dan Septuaginta, gue nggak akan membicarakan itu di sini karena itu harusnya memang kita dimudahkan dengan share screen, kita bisa ngomong itu di Zoom. Karena kalau di sini itu agak kesulitan. Ya, kalau mau kita bahas itu di Zoom tentang perbandingan teks dan teks. Kita ngomong dulu tentang masalah apakah benar Septuaginta itu memang teks dari gereja. Itu bohong. Bohong kenapa? Buktinya apa? Sebentar, gue baca dulu. Gue juga punya buku, Bill. Bukan cuma lo doang. Buktinya itu terdapat di dalam fragmen kitab ulangan dari abad kedua sebelum Masehi yang tersimpan di John Rylands University Library Manchester. Kedua, fragmen yang sejaman yang tidak berbeda dengan apa yang dikutip oleh Justinus Martir di abad kedua Masehi. Lalu ditambah lagi nih, lalu apabila kita membaca kata pengantar penerjemahan bahasa Yunani dari kitab Yesus bin Sirach inilah yang ditolak oleh Billy ini. Bahkan minimal dia mengkategorikan kitab itu menjadi kitab apokrif. Gue bacanya. Sebab sesuatu tidak sama daya artinya kalau dibaca dalam bahasa aslinya yaitu Ibrani atau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ya. Dan tidak hanya tulisan ini saja, tetapi juga kitab Taurat itu sendiri, kitab para nabi-nabi dan kitab lainnya itu. Jadi ini membuktikan mereka familiar dengan kitab-kitab, bukan hanya Taurat doang. Kamu bilang mungkin benar di awal mulanya, pada mulai itu 5 kitab Taurat, tapi di dalam perkembangannya Pak, itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Makanya orang-orang Yahudi ini, kalau orang-orang Katolik tuh menyebutnya itu kitab Deuterokanonika, itu bukan kitab Injil juga bukan kitab Torah ya. Itu di masa pertengahan itu. Jadi itu kitab sejarah. Mereka menyebutnya Deuterokanonika. Kalau Ortodoks itu menyebutnya Anaginos Komena. Nah, ke kitab ini yang ditolak. Inilah yang ditolak oleh siapa namanya? Billy. Pokoknya semangatnya habis. ya, pokoknya ya, silakan di mute dulu. Ade, Billy bisa dibuka langsung ke pematahan statementnya. 2 menit ya dimulai dari sekarang. Jadi orang Kristen itu nggak seluruhnya setuju dengan Septuaginta. Tadi misalnya soal perawan ya, Yesaya 7 ya. Kitab kalian aja, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Alma itu dengan tepat, yaitu perempuan muda. Coba cek. Ya, bukan perawan loh. Yang menerjemahkan perawan itu versi lain. Ya. Jadi betulin dulu intern Kristen di dalam keseragamannya. Makanya sekarang mulai ada pergerakan pemuja Septuaginta, ya. Makanya Septuaginta bagi orang Yahudi itu sebuah kecelakaan karena itu diminta oleh seorang raja yang di Alexandria, itu Ptolemy namanya. Jadi itu merupakan suatu hal yang tidak seharusnya, karena tidak sulit sekali untuk menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, dan tidak ada kata-kata padanan yang bisa menggambarkan sebuah kata itu dengan secara komprehensif. Makanya penerjemah Septuaginta versi Yunani ketika dia menerjemahkan kitab Yesaya itu banyak hal yang tidak tepat. Makanya ketika ada seorang mengatakan Septuaginta versi Onkelos, itu udah salah terminologi kalian, ya. Septuaginta versi Onkelos, justru Onkelos itu membuat namanya Targum, tandingan dari Septuaginta. Kenapa? Karena dia melihat terjemahannya tidak benar. Nah, dia seorang yang pendidikan, ya, mengikuti sekolah rabinik, belajar Torah dengan benar, makanya
dia membuat terjemahan ke dalam bahasa Yunani, tapi namanya bukan Septuaginta, tapi adalah Targum, ya Targum. Jadi tidak semua Kristen itu setuju dengan Septuaginta dan tidak pernah memakai Septuaginta untuk menjadi satu paham yang seragam, ya. Makanya betulinlah dulu kalian. Yang paling terdekat ialah kalian harus memperbaiki LAI. Karena kalian itu Kristen punya ya, kitab yang pas. Yes. Pas waktunya 2 menit. Oke, kita langsung ke sesi selanjutnya, ring tinju ya. Statement ring tinju, tahap ketiga ring tinju ya. Jadi ring tinju ini hantam-hantaman dari Bung Billy dan juga Bung Ray. Bisa dibuka dua-duanya mute-nya. Oke, dibuka dua mute-nya. Waktunya 20 menit. Jadi tadi Aderion mengatakan saya juga punya buku. Yang kamu baca itu bukan buku, itu Wikipedia. Sebentar. Ya. Sebentar, Bung. Sebentar, belum diizinkan. Wikipedia itu enggak menjadi sesuatu yang sebentar dulu, belum diizinkan. Sebentar. Gitu. Tes, oke, sabar, diam dulu. Kita masuk ke sesi ketiga yaitu rank tinju. Jadi dua belah pihak antara Ade dan juga Billy diberikan waktu 15 menit saling berbantah-bantahan tanpa ada yang namanya jeda. Jadi sama-sama ngomong boleh. Duh susah 15 itu. menit. Gue nggak pakai mic. Gue udah pagi nih nggak bisa teriak-teriak. 20 menit. Kalau mau malam nih ada mic itu seru. 20 menit. Baru nanti ke closing statement. Keras nih suaranya. Nggak harus keras-keras, pelan-pelan aja. Nggak perlu keras. Emang harus keras. Lu kan dua orang ngomong gimana sih? Oke, sebentar. Stop. Oke, disepakati ya. Waktu dimulai dari sekarang oleh Adire dan juga Bung Billy, silakan. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya si Billy ini bilang Septuaginta itu adalah kecelakaan, itu maksudnya begini, terkait sama penghancuran kitab-kitab Taurat itu yang di zaman Yudas Makabe. Memang benar, makanya mereka meminta orang-orang Yahudi di Alexandria untuk mengirim itu. Kecelakaan apa? Maksud kamu seperti apa, Bill? Gua nggak ngerti. Gampang, itu kan kita udah pernah membahasnya. Waktu itu lu bilang, lihat tuh, bahasa Yunani bisa ditulis oleh rabi-rabi, nggak apa-apa bahasa Yunani. Pada waktu itu kamu kena dengan jangan ketawa. Waktu itu kamu bawa Talmud kan, akhirnya ketampar sama Talmud. Talmud mengatakan kalau Septuaginta itu sebuah insiden kecelakaan, which is nggak perlu seharusnya diterjemahkan memang gitu. Bukan, memang harus diterjemahkan. Kalau enggak kamu nggak ada dari kita. Enggak, karena itu adalah perintah seorang raja ya. Orang itu dibilang kok tidak seharusnya diterjemahkan, eksiden nggak boleh diterjemahkan karena bahasa Yunani itu bukanlah bahasa yang bisa mencakup arti secara komprehensif dalam satu kalimat. Lu tahu nggak kejadian Yudas Makabe? Tahu, udah jangan kemana-mana dulu. Enggak, itu ke situ. Justru itu sejaman. Lu jangan ngomongin ke sekarang begini kalau aja. Yang lu bahas banyak kan abad 10 udah tadi kita bahas yang sebelum Masehi, Sekarang Pak. udah jelas ya. Tadi lu udah mulai mencair. Syukurlah akhirnya lu paham sejarah, lu mengatakan memang terima kitab Musa. Ya memang, makanya memang betul. Iya, makanya premis awal kalian dulu. Dari awal dulu kayak begitu kok gua. Oh enggak, awal kalian enggak begitu. Kalian mengatakan itu kerjaan 72 rabi-rabi. Ya. 72 tua, bukan rabi. Iya, 72 rabi. Tua. 72 rabi. Bukan. Ya udah lanjut kita nggak usah debat itu. Jadi premis kalian ini sekarang udah mencair. Buktinya kamu tadi barusan bilang, oh iya memang itu 5 kitab Musa, tapi setelah prosesnya saya bilang begitu, nggak ada yang berubah, Awal-awal kalian kamu dengan Kayapas itu kamu dan Kayapas itu awal-awal mengatakan itu kerjaan 72 rabi-rabi. Salah. Sekarang akhirnya lu mencair. Kenapa? Karena gue bawa buku sejarah. Gue nggak pakai wiki ya. Lu kan baca tadi coba. Wiki. Sekarang kamu coba cari. Tadi lu bilang gue punya buku. Padahal yang lu baca itu bukan buku Wikipedia. Bahasa Indonesia lagi. Ya kan? Ya lu kalau gue pakai bahasa Yunani nggak ngerti. Ya mending orang-orang di sini. Ngerti gue coba. Lu baca Yunani. Coba dong. Nggak usah jadi Islam. Nggak usah jadi Islam. Bahasa Yunani. Nggak usah jadi Islam, bro. Lu nggak usah pro jadi Islam. Kita yang pertama dari tadi pakai bahasa Indonesia, bro. Kan lu yang ngomong bahasa Yunani kan lu. Pakai bahasa Indonesia fine aja kok.
Ya, tapi lu nggak Santai aja, lu santai bohong. aja. Lu bilang Nggak gue juga nggak punya mungkin. buku. Gue Kristen, nggak Lu boleh bohong. Lu Lu nggak boleh bohong. Lu bilang bohong. gue juga punya buku. Yang lu baca itu bukan buku 100%. Lu yang lu baca itu Wikipedia. Gua tunjuk. Sementara gue tadi ya pakai buku ya. Bukunya. Sebentar, Yang gua tunjukin bukunya. yang berbunyi Sebentar. When God Gua Spoke Greek. tunjukin bukunya nih. Ya, dengan bahasa yang sama ya. Tadi lu baca dengan gue masih ingat kata-kata lu ya. Kalau lu baca yang lain, lu ketahuan sama gue. Pasti dong, nggak mungkin Ya, gua coba. berbohong. Nih, Ya, coba lu ini baca. mana John Ryland, iya kan? Ini buku Coba. ya, ini Coba. komputer. Lihat, Ya, coba gua baca. justru menulis tentang omongan lo nih. Ya, coba baca. Ini komputer. Nah, ini sekarang. Ya. Nggak, Ya, coba lu baca aja yang tadi. Lu yang baca, sebentar. Lo ngapain kamu mesti baca? Itu kan sumber lu, masa gue yang disuruh baca? Biar buktikan. Ini lihat dong, fragmen Ya, lu kitab aja baca. ulangan. Lihat Lu ini baca. nih. Fragmen kitab ulangan dari abad itu loh. Abad 2 sebelum Masehi yang tersimpan di John Ryland University Library mana tuh Manchester. Tadi kan gue sebut itu. Abad kedua apa itu? Septuaginta yang mana nih? Septuaginta yang mana? Ini lu lagi mau membuktikan, lu kan lagi mau menuduh gua itu dari website kah? Sekarang lu lihat ini. Oke. Lu lihat ini apa ini kalau bukan buku? Oke, Ini sekarang kita lihat. website. Nah, itu website. Coba Nah, kita lihat apakah itu buku dan pengarangnya. Coba lihat. wow, rahasia. Nanti lu tahu. Nanti Loh. nggak mau gua. Dengerin ya. Sekarang Itu artinya adalah lu nggak buku-buku, bisa itu membuktikan. adalah buku-buku yang dibuat oleh Enggak denominasi ada. kalian, Kristen Bohong. Ortodok, yang akan Bohong. membela Ortodok. Oh, Gimana enggak. sih? Kamu Kenapa lu menuduh mesti saya takut dari memberitahukan website sumbernya? Wikipedia, salah. Ya Enggak, udah, sekarang salah. kenapa Gugur. lu mesti takut memberitahukan karena apa? Itu adalah buku yang diciptakan ditulis oleh Kristen Ortodok yang bertentangan dengan Kristen Indonesia. Pokoknya gue membuktikan gue bukan dapat dari Wikipedia. Ya udah, Udah kan, udah kelar ya. Berarti itu tadi tuduhan yang nggak bertanggung jawab ya. Ya jelas dong. Kenapa gue bilang begitu? Karena kamu itu membawa sumber dari Kristen Ortodok, itu nggak apple to apple, ya. Karena itu keyakinan kalian. Sementara yang saya bawa ini bukan buku yang sifatnya itu dari orang bukan Yahudi buku yang sifatnya juga. agama. Ketika Tapi ini Tuhan sifatnya adalah berbahasa sekular. Yunani itu kan kalau bukan Ya. dari orang Yahudi siapa dari orang siapa? Dengerin ya. Iya, masa Ini gua buku ngambil ini sumber buku dari bukan Islam? orang Yahudi yang nulis ya. Nah, udah Ini ada kita jangan debat ini, Bro. Jangan begitu. Kenapa lu Debat takut substansi. memberitahukan penulisnya siapa? Substansi Kenapa? aja. Karena disinyalir Substansi. itu adalah sekte Nah, kalian yang udah, menulisnya, pikiran lo yang aja. mengujar Septuaginta. Pikiran lo aja yang kotor. Enggak, kita Kenapa masuk kamu ke takut? substansi. Ke Kenapa kamu substansi takut? aja. Iya, kenapa enggak, kamu saya nggak takut takut. Saya tidak memberitahukan berkenan. penerjemahnya? Tidak Ya, berkenan. kasih Saya tahu nggak aja. takut. Kenapa? Bukti Rahasia saya dong, bisa. ntar kamu tahu. Kenapa? Kenapa Udah, mesti lu takut? mentang-mentang tadi lu salah, nggak bisa Terus buktikan kok bahwa gua salah? dari Kenapa? Wikipedia. Lah, gua Iya, bukan dari sekarang Wikipedia. ditanya kan sumbernya, lihat bukunya, lu nggak kasih. Rahasia. Kenapa? Nggak mau. Iya kan? Nanti lu lihat kolor gua lagi. Coba lihat kolor lu beda, nggak mau gua. Itu cukup. Itu Sorry, gue bukan homo. Sorry, gue bukan homo. Sorry, gue nggak makanya. homo. Iya, maksud gua juga Sorry, bukan gua homo. Gua bukan Gua juga homo bukan ya. homo. Jadi Iya, gua lu juga. jangan Gua juga framing bukan gitu. homo. Gua nggak homo. Gua rocker. Gua suka cewek gua. Jadi gua nggak suka Tuh kan, laki-laki. jangan nggak usah. No, jangan bahas personal. Iya, Jangan bahas substansi. personal. Ya enggak, bukan Lanjut. begitu. Masa gua suruh lihat kolor dia? Gua kan Udah, cowok laki-laki substansi normal. aja, substansi aja. Ya yang nggak Kita bahas substansi kan substansi. lu. Loh, Lu nggak nggak mungkin. substansi. Lu ke kolor-kolor ngapain? Gua suruh lihat kolor lu. Males. Masa hal kayak gitu lu dipermasalahkan sih? Lu enggak, ketika lu berbicara Lu ngomong dulu deh, ketika Oke, lu ngomong dulu. berbicara soal pembahasan kita, lu jangan bawa-bawa kolor dong. Gimana? Suruh ngeliat kolor lu, males amat. Gua kan laki-laki normal, gila lu. Yang bener aja lu, gua laki-laki normal, gua suka Meki. Masa gua suruh lihat punya lu? Gua kesel lu kalau begini nih. Udah cukup. Kita masuk ke substansi. Ini kan ajang Teks bebas. kami Lu- sebentar. Kamu nyebut ntar. Gue tulis omongan lu semua tadi. Itu Ya tulis aja, memang firman gua harus lu tulis supaya bisa menerjemahkan dengan benar. moderator nggak ada respectnya. Lo kok moderatornya Lanjut. dari Ini masih sesi bantah-bantahan. Masih Ini udah 7 menit, bantah-bantahan. belum 20 menit. Apa-apa. Lanjut. Mulutmu itu yang gue komentarin. Ketawa nggak jelas. Moderator apa tuh? Moderator ketawa. Tahu nih moderator lo emang lo. Kampret. Pak, Lu menjadi moderator tuh nggak nih? Kalau nggak lu jadi peserta. lanjut substansi. Lanjut. Lu
Enggak, karena tadi pakai hina-hinaan, harusnya nggak perlu sampai begitu. Nggak boleh, Hina. nggak boleh, Kembali ke substansi. nggak boleh. Itu Menghina kalau di fisik perdebatan seseorang nggak langsung boleh. gugur begitu. Iya, gugur, nggak boleh. Ini memang sesi untuk kalian berbantah-bantahan di ring tinju tanpa adanya jeda selama 20 menit. Ya, tapi tidak diperkenankan untuk Mulut kamu menjudge fisik bacot kamu dari bencong. antara Ini dua nih belah sebentar, pihak. terlalu Ya bencong udah, kamu. lanjut. Nih, teks Silakan. kami kan, iya makanya jadi kayak bencong kamu moderator. Kalau memang tidak bisa untuk menempati janji estetika dalam berdiskusi, Jangan sosok silakan estetika. turun. Memang kamu pikir kamu berestetika, mulutnya ketawa. Silahkan turun kalau memang Anda tidak berkenan untuk Etika kamu berdiskusi. di mana? Kalau lagi ngomong moderator Bang ketawa tuh Aderion kan bagaimana tadi- etika kamu? Bang Aderion kan Jangan mulai ngajarin hominem. etika lo sama gua lo. Pas saat hina-hinaan tadi, Kampret. makanya mungkin Gat ketawa, bukan pengen ngetawain Aderion, tapi ketawa sama suasana yang tadi. Karena biasanya kita kalau debat Komen dulu begini, saat dua-duanya. ada ad hominem, itu kita saat ada ad hominem biasanya itu langsung gugur, spontan begitu. Karena menghina ketawanya gitu. Coba ditafsir lagi ketawanya. Kalau ada Yahudi ngomong Islam itu cuma numpang-numpang ketawa, geli gue ngeliat lo. Gua bukan orang muslim, harus digaris pahami itu ya. Jadi orang apa lo? Gua bukan orang muslim. Lanjut ke Iya orang substansi. apa? Orang apa Lanjut lo ke jadinya? substansi. Lanjut ke Makanya. substansi debat dengan Kampret. si Billy. Mau dilanjut atau tidak? Enggak, gue nggak mau. Kalau mau Oke, silakan. Lu yang Silakan keluar, turun. lu keluarin gua. Yang punya RAM siapa? Siapa? Silakan turun. Ya nggak mau Kalau gua. memang tidak mau. Kalau kamu nggak mau, kamu usir aja gua. Kick. Setiap orang mempunyai kedewasaan dan gue meminta kedewasaan itu Jangan dalam sosok dewasa mulut kamu itu ketawa kok dewasa ngomong dewasa sih lo. Oke. Jangan sok Jangan serius-serius Stop. kenapa? Udah. kampret lo. Nah, stop Jangan diskusinya. serius. Amat laga-laga lu sosok etika, lu nggak ada etika, ngomong ketawa. Kalau mau debat kusir silahkan di room lain dan jangan di room sini. Tai lo, ngomong lebat kusir. Terus, waduh jangan gitu dong Yon, jangan gitu Yon. Selesai. Jangan Mohon gitu, maaf Yon, ya. untuk yang di bawah dan untuk para penonton gua. Ini bukan lagi debat Ya, ini akademis melainkan udah akhirnya kusir. Ad hominem. Billy memenangkan perdebatan dengan kedewasaannya. Kalau menurut gitu, biarpun Iya. Billy juga tadi melakukan ad hominem juga sih beberapa gitu. Ada beberapa ad hominem Ah, dari Billy. ah. Cuma Billy tetap bisa kontrol emosi, itu gue hargai sih. Iya. Jadi gini guys ya, buat orang-orang di bawah, mau apapun agama kalian, mau kalian Islam, Kristen, Yahudi, mau diskusi di sini, mau debat di sini boleh, silahkan. Tapi ada peraturan-peraturan yang mungkin harus disepakati. Kalau memang aturan-aturan itu nggak sesuai dengan substansi yang udah disepakatin, ya maka akan ditindaklanjutin. Kira-kira seperti itu. Tadinya gue Ya. baru mau stop itu soalnya udah mulai kata-kataan personal gitu. Ya. Maksudnya jangan yang tadinya Nggak kita boleh. mau kaji ilmu akhirnya jadi kebencian gitu kan. Nah, nggak boleh. Kalau mau nyari room debat kusir, maki-maki ini macam, ini bukan tempatnya. Pindah ke room lain kalau mau debat kusir. Yang isinya cuma gonggongan doang, pakai bantah-bantahan, pakai ayat, nggak ada ilmiahnya, jangan di sini. Beda. Tadi gua nggak pakai ayat loh, gua nggak pakai ayat, gua cuma bawa buku dari sejarah Iya. sekular ini, bener. Iya, Gua iya. belum masuk ke substansi ayat ini. Iya, ya sudahlah, sudah selesai juga. Sangat memalukan. Jadi yang gua mau share ke kalian adalah Septuaginta. Jadi ada tiga terjemahan. Terjemahan sekarang Septuaginta sama Christian Ya, sudah. Christian Bible Ya, dan sudah. Jewish Bible aja ada tiga, itu beda-beda emang. Iya, memang benar, aku paham itu. Cuman ada beberapa Bang Billy, ad hominem, gue mau kritik ada Bang Billy beberapa sedikit boleh nggak Bang Billy? ad Ya, ya. hominem, ada ad hominem tadi dari Billy juga, aku akuin ada ad hominem. Jadi tadi ada gue ingat Billy bilang kalian Kristen yang satu dulu dong. Itu kan nggak bisa begitu, bahwa dalam memandang agama itu ada beragam metodologi, nggak akan bisa jadi satu. Begitu juga dalam Keyahudian, setahu gue tidak satu warna. Begitu juga Enggak, dalam Islam kita tidak nggak, satu gua warna. tadi ngomong bukan Jadi perbedaan itu sebuah keniscayaan sebenarnya. Gue bukan ngomong masalah perbedaan apa namanya. Langsung substansinya Gi, tadi Gi. Kalau Gi nyimak dari awal Gi.
Itu adalah yang gue kritik adalah teks terjemahan. Jadi terjemahannya itu yang terjemahannya. harus seragam, bukan apa imannya atau Iya, apa sih namanya, bahkan dalam teologinya. menerjemahkan itu nggak mungkin seragam. Biarpun yang menerjemahkan sudah authority, tapi tetap bahwa daya akal itu pasti menyesuaikan perbedaan. Nggak bisa dihindari itu. Nah, makanya Agama itu, apapun. makanya Ya harus kalau kita punya mau penguasaan kalau linguistik bahasa perlu dalam sebuah kitab untuk menjadi standar satu hal yang benar gitu misalnya. Sekarang bagaimana kita bisa memahami konteks secara komprehensif jikalau teksnya salah diterjemahkan, nggak mungkin bisa paham. Gitu. Ya kan kita tapi ya juga sudahlah. ngerti bahwa ada mode-mode hermeneutik yang beragam di situ. Artinya kecenderungannya dia bagaimana tergantung dari sejarah hidup, sejarah pikir, sejarah budaya itu mempengaruhi semuanya. Nah, coba sekarang gua tanya sama lu ya, kita ngomong saya di luar keyakinan. Apa namanya? Jikalau sebuah kata yang berarti berkata atau berfirman dijadikan berpikir, itu dua hal yang berbeda. Berpikir dan berfirman itu fatal akibatnya makanya gue selalu kritik teks begitu loh, karena nggak benar gitu. Bagaimana kita bisa memahamin secara komprehensif? Gue balik lagi gue bilangin, ya mungkin kita paham secara menyeluruh tanpa teks yang dipahami dengan benar. Nah, ketika lari ke hermeneutics atau tafsir ya, tafsir bisa beragam dan itu hak-hak orang-orang yang mau menerjemahkan atau mentafsirkannya. Nah, kalau dibilang begini, Bang Billy, misalkan Tuhan berfirman, itu dicerapnya melalui pendengaran atau melalui pikiran? Oke, itu akan gua kasih jawab aja memakai buku sejarah yang tua yang namanya Sorah ya. Karena Sorah itu bukan hanya kitab suci tapi juga buku sejarah perjalanan orang Yahudi. Nah, dikatakan dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja tapi satu rupa wujud pun tidak. Jadi yang didengar di Sion, Revelation of the Mount Sinai itu hanya suara saja. Oke, udah ya. Udah selesai juga, ada skip. Begini, kalau yang didengar adalah suara, tentu yang orang sekitar juga mendengar. Tapi karena yang sekitar tidak mendengar, berarti hanya masuk pada pikiran. Gitu. Ente mau lanjut, ente mau debat sama dia. Kalau mau debat tak lanjut. Udah lanjut. Aku bikin ini. Mau debat nggak kau? Lo mau debat? Boleh. Ya. Boleh. Oke, Bill mau debat nggak Bill? Yo, ayo. Oke, sama Kiki ya. Apa tema? Nah, mosinya apa? Coba yang lo persoalkan tadi apa Ki? Nanti biar gue jadiin mosi. Masalah bagaimana proses ini aja antara yang suci berhubung yang tidak suci. Oke. Yang suci dengan yang tidak suci. Maksudnya gimana? Coba jelasin ke Billy dulu. Jadi gini Bill, kita tahu bahwa yang Maha Esa, yang Tuhan itu adalah suci. Sedangkan kita makhluk ini, ciptaan itu tidak suci. Bagaimana yang ciptaan ini bisa berhubungan dengan cipta? Konsekuensinya yang suci akan menjadi tidak suci, atau kita yang tidak suci menjadi sesuci yang Maha Suci. Nah, suci. Setuju atau enggak lo? Bill, untuk ngebahas itu. Setuju. Oke, lo pro atau kontra? Bisa diulangi lagi karena kapasitas saya menanggap ini rada lemot. Jadi tolong diberikan bahasa yang lebih simpel. Nah, coba tuh Ki. Lo lebih ke arah pro atau kontra Ki? Gue bebas, kalau Billy maunya pro nanti gue ambil yang kontra. Kalau Billy ayo. yang kontra, enggak, maksudnya tadi pro. penjabaran lu, premis lu tolong dijelaskan secara simpel karena rada premis susah. Premis gue gini, Tuhan itu suci, ciptaan itu tidak suci. Bagaimana yang suci berhubungan dengan yang tidak suci? Karena kalau tidak ada afinitas ya tidak mungkin bercampur gitu. Konsekuensinya kalau yang suci berhubungan langsung dengan yang tidak suci, maka yang suci menjadi tidak suci atau sebaliknya. Oke, berarti mestinya Tuhan suci atau tidak gitu ya? Bagaimana berhubungannya yang Maha Suci dengan yang tidak suci? Oke. Nah, ketika lo pro atau kontra, Bill? Gua pro dan kontra. Ada pronya, ada kontranya. Ya, kalau umumnya debat harus ada kontra dan pro. Nggak bisa kalau karena kedua itu gua akan menjabarkan secara sistematis dengan paham gua ya. Maksudnya begini, yang suci dengan yang tidak suci bisa berhubungan atau tidak bisa berhubungan? Nah, itu, simpelnya. Tadi kan lu bilang manusia kan nggak suci.
Belum masuk ke debat loh ini. Masih tahapan pengenalan dulu. Ini nentuin tema dulu. Nah makanya tadi lu bilang Tuhan manusia nggak suci, sementara Tuhan suci. Kata siapa manusia nggak suci? Nah, ya, yang gue tanya sama Billy mau pilih bahwa bisa berhubungan atau tidak bisa berhubungan. Oh Billy bisa pilih mana? dong, bisa. Ya udah gue pilih yang tidak bisa. Oke, Billy bisa, Kiki tidak bisa, gitu ya. Iya. Oke, berarti masuk Makanya- ke pemaparan. Bentar, di mute dulu. Sebenarnya gue pro dan kontra masalah itu. Nggak bisa, Bill. Kalau maunya debat akademis, lu dipaksakan untuk pro dan kontra, Bill. Oh enggak dong, kakak pandangannya jangan linear dong. Lu kalau kita masuk Lah terus nggak debat dong. nggak debat, Bill. Kalau masuk di ruang akademis, Bill, ke kampus, Bill, nggak bisa. Enggak, maksudnya gini, kan memang pandangan Yunani itu linear, berbeda dengan pandangan orang Yahudi. Itu mesti dihargai juga. Berarti maksudnya ke diskusi kalau kau bilang kayak gitu. Boleh diskusi. Bukan Enggak, debat. Di dalam diskusi, Nggak debat dong. di dalam perdiskusian itu ada perdebatan pasti. Boleh deh. Iya, gini, gue kasih tahu ya. Ngobrol ini Jalan berarti, bukan debat, ngobrol. Ya, aku kasih tahu ya perbedaannya ya. Kalau orang debat itu pasti ada yang namanya pro dan kontra, Bill. Nah, yang dimana mereka ini pasti akan membantah satu sama lain dengan data, fakta, logismenya. Itu pasti. Dan ujungnya apa ya? Pasti harus ada yang dikalahkan. Yang lebih kredibilitasnya lebih diakui itu. Tapi kalau diskusi ada yang namanya pro dan kontra, tapi benang merahnya. Tapi benang merahnya ditariknya sama. Tujuannya sama, titik akhirnya sama. Itu diskusi. Beda antara debat sama diskusi. Intinya mau dibikin debat atau mau diskusi? Bill. Nah itulah bro, pikiran Yunani memang linear, berbeda dengan orang Yahudi. Tapi gue menghargai itu.